negara yang lalai, para pemimpin yang lebih penting pergi ke luar negeri dibanding nengok rakyat kita. Saya secara pribadi miris, Pak, kebangsaan saya. Di tengah rakyat bergulat dengan ancaman kemiskinan dan kematian bagi kehidupan keluarganya, Bapak pergi ke luar negeri dengan berbagai argumentasi. Kalau hanya diplomasi cukup satu orang, gak usah semua. Apakah Bapak kalau tidak pergi ke luar negeri lantas Bapak akan diberhentikan dari dirjen? Di mana nurani Bapak? Dan saya katakan, kalau Bapak jadi petani terancam, Pak. Saya aja, Pak, yang punya berapa ekor merasa terancam, Pak. Apalagi yang punya hanya 3, 2. Untuk itu inilah prinsip-prinsip kebangsaan yang kita miliki. Inilah sikap nasionalisme kita, keberpihakan yang nyata. Ini yang harus dilakukan. Untuk itu saya minta hari ini ada hal yang nyata. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya belum pernah melihat kemarahan ketua komisi semarah hari ini. Artinya bahwa ada problem besar yang dianggap kecil. Dalam perspektif yang saya miliki, ketika ada penyakit kena pada sapi, maka langkah yang pertama harus dilakukan negara adalah memusnahkan sapi itu dulu agar tidak menyebar. Kemudian melakukan pendampingan, mengganti biaya sapi yang dikeluarkan oleh petani. Karena apa? Punyanya cuma satu. Kalau satu dia mati, seluruh kehidupannya mati. Kalau perusahaan mungkin diasuransikan, tapi karena para petani kecil itu hanya punya 2, 3, dan itu satu-satunya sandaran hidup. Dan dia akan masuk sebuah harapan, masuk Idul Adha. Ketika masuk Idul Adha, dia sudah kerja selama 3 tahun, besarkan sapinya, 2 tahun, maka seluruh keringatnya hilang oleh lalainya kebijakan. Maka saya berkata dari awal, negara, kementerian merumuskan kebijakan awal dulu. Untuk apa? Memusnahkan dan mengganti tahap pertama. Tahap yang kedua adalah mengkoordinasikan. Kementerian Pertanian panggil seluruh gubernur, panggil Pak seluruh bupati, wali kota, camat, kepala desa, sampaikan ini ada ancaman terhadap ternak rakyat kita. Apa yang harus dilakukan? Setelah itu saya minta data. Saya yakin Kementerian Pertanian tidak punya data dokter hewan berada di mana, wilayah kerjanya di mana, berapa jumlah yang dilayaninya. Saya katakan kalau yang lain pulang ke dapil, saya tiap hari di dapil. Saya tahu sampai hari ini rakyat tidak punya pengetahuan tentang PMK. Saya pastikan tidak ada dokter hewan yang ke kandang. Saya pastikan tidak ada disinfektan. Saya pastikan tidak ada suntik vitamin. Saya pastikan tidak ada. Kalaupun ada, sampel. Turun instruksi, datang 3 orang, foto selfie, balik lagi. Ini problem. Nah, sedangkan kementerian pergi ke Brazil berhari-hari. Selama berhari-hari pergi ke Brazil itu, virusnya terus berkembang. Rapat di sini hari ini nambah lagi. Sehingga saya minta hari ini solusinya apa yang akan dilakukan. Bukan hanya berpikir vaksin. Vaksin juga nanti ada proses lagi. Juli baru keluar. Juni tanggal sekian. Selama grafik itu Idul Adhanya udah lewat. Kan harus langkah cepat itu. Di langkah cepat itu harus tersaji di dalam anggaran. Sehingga apa yang harus dilakukan sampai hari ini saya tanya. Pernahkah Bupati Wali Kota dikumpulkan oleh Kementerian Pertanian? Nggak pernah. Pernahkah Kepala Dinas Peternakan di seluruh daerah dikumpulkan? Diminta langkah? Tidak pernah. Beda ketika COVID terjadi, semua gempar. Hari ini landai. Nah, ini yang menjadi bahan perhatian, sehingga rapat ini saya inginkan menghasilkan sesuatu yang nyata. Ada langkah konkret, ada langkah vaksin itu yang harus menunggu regulasi yang panjang, tapi dalam jangka pendek apa yang harus dilakukan? Jangan sampai pas nanti divaksin sapinya udah nggak ada. Ya ngapain? Nanti nyiapin vaksin 18 juta ekor, pas divaksin sapinya tinggal 100.000. Nanti kita buang duit vaksin lagi.
Nah ini kan rumusan-rumusan ini yang harus tepat ya kan. Karena ini bicara ekonomi rakyat kecil. Bicara orang, saya boleh lihat tayangan video saya. Tiap hari seorang bapak memikul 6 karung rumput. Setiap hari dia bangun jam 6, dia bangun jam 4, jam 6 dia sudah nyabit bersama istrinya, jam 10 seluruh 6 karung itu sudah ada untuk sapinya, jam 11 dia ke sawah. Harapannya nanti dari marobati itu dia dapat untung dari Idul Adha. Kalau ini menerjang dia, maka seluruh keringatnya yang dia memikul 7 karung setiap hari itu dia sia-sia oleh apa? Negara yang lalai, para pemimpin yang lebih penting pergi ke luar negeri dibanding nengok rakyat kita. Tidak butuh marangi bebas, bukan itu yang diinginkan. Langkah apa yang harus dilakukan? Bukan marangi Purwakarta bebas. Coba yang di sate marangi itu adalah sapi yang terkena sate marangi makan oleh Pak Dirjen, mau nggak? Kalau dipaksa mau lah. Nah gitu loh. Nah ini yang harus dilakukan. Untuk itu saya secara pribadi miris Pak kebangsaan saya. Di tengah rakyat bergulat dengan ancaman kemiskinan dan kematian bagi kehidupan keluarganya, Bapak pergi ke luar negeri dengan berbagai argumentasi. Kalau hanya diplomasi cukup 1 orang, gak usah semua. Apakah Bapak kalau tidak pergi ke luar negeri lantas Bapak akan diberhentikan dari Dirjen? Di mana nurani Bapak? Dan saya katakan, kalau Bapak jadi petani terancam Pak, saya aja Pak yang punya berapa ekor merasa terancam Pak, apalagi yang punya hanya 3, 2. Untuk itu inilah prinsip-prinsip kebangsaan yang kita miliki. Inilah sikap nasionalisme kita, keberpihakan yang nyata. Ini yang harus dilakukan. Untuk itu saya minta hari ini ada hal yang nyata. Apa yang dilakukan terhadap yang sudah kena, apa kompensasi buat petani, kemudian apa yang harus dilakukan untuk membersihkan lintasan-lintasan ini akan terbebas dari penyakit ini, PMK ini, dan apa yang harus dilakukan terhadap yang masih sehat. Prinsip dasar ini yang harus dilakukan dan harus konkret, besok harus sudah action, tidak lagi kita ribut dalam setiap hari, dalam perdebatan panjang yang tidak ada arti. Selama kita berdebat, ada ribuan yang terpapar. Terima kasih.